Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Al-Quran berbicara terkait dengan tauhid ini? Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Al-Quran sebagaimana tadi masuk rukun iman. Nah, ketika kita lihat bagaimana Al-Quran berbicara tauhid, bahwa inti Al-Quran itu adalah tauhid. Bahwa inti Al-Quran itu adalah tauhid. Bahwa rukun iman tadi yang menjadi tema sentral dari pembahasan ilmu tauhid ini, itu semuanya diceritakan dalam Al-Quran. Dan mayoritas Al-Quran ini berbicara ilmu tauhid. Al-Quran berbicara bagaimana keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran berbicara para nabi dan rasul. Al-Quran berbicara bagaimana para malaikat. Al-Quran berbicara hari akhirat. Al-Quran berbicara surga. Al-Quran berbicara neraka. Al-Quran bagaimana berbicara tentang kenikmatan yang akan didapatkan ketika di surga. Al-Quran berbicara bagaimana azab-azab, siksa-siksa, bentuk-bentuk siksaan yang akan didapatkan oleh para penghuni neraka. Ayat yang sudah saya bahas ketika pembahasan zakat, ya, dalam surat At-Taubah, itu berbicara bagaimana nanti penyiksaan atau bentuk penyiksaan kepada orang-orang yang menolak, yang tidak mau membayar zakat, yang pelit, kikir, tidak bersedekah. Itu semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Itu semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Dan kita juga tahu, yang kedua, kita juga tahu bagaimana Al-Quran ini kan turun secara berangsur-angsur. Nuzulul Quran. Jadi kalau yang dimaksud dengan nuzulul Quran, ya, biasanya di kita, ya, di Indonesia atau di negara-negara Islam, 17 Ramadan ini kan memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Tetapi yang dimaksud turunnya Al-Quran di situ, ya, para ulama memang ada dua pendapat. Jadi turun Al-Quran itu ada pendapat yang mengatakan tanggal 17 Ramadan, ada juga yang mengatakan turun Al-Quran ini turunnya ketika malam Lailatul Qadar. Dan ini semuanya ada dalilnya. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Itu dalam surat Al-Baqarah. Atau dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Ya. Sehingga para ulama ada yang mengatakan bahwa Al-Quran ini turun di 17 Ramadan, ada juga yang mengatakan Al-Quran ini turun pada malam Lailatul Qadar. Jadi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Dari beberapa hadis yang ada, mengerucut ke tanggal ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. 21, 23, 25, 27. Nah, yang dimaksud nuzulul Quran di situ, turunnya Al-Quran di situ adalah turun secara keseluruhan, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Jibril. Itu yang dimaksud nuzulul Quran di situ. Jadi seluruhnya turun dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, 114 surat. Nah, baru turun secara berangsur-angsur yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW itu selama kurang lebih disebutkan dalam sejarah itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Atau kita mengenalnya dengan adanya yang namanya fase Makkiyah, artinya wahyu Al-Quran yang turun di Mekah. Maksudnya di Mekah itu adalah sebelum hijrah. Ada wahyu Al-Quran yang turun setelah hijrah. Bisa disebut juga di Madinah. Maka ada di dalam ilmu ulumul Quran, dalam kajian ilmu Al-Quran itu ada yang namanya surat-surat Makkiyah atau ayat-ayat Makkiyah yang turun sebelum hijrah di Mekah. Ada juga ayat-ayat Madaniyah yang turun setelah hijrah, yaitu di Madinah. Dan kita tahu wahyu yang turun di Mekah selama 13 tahun, dari mulai Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40,
sampai nanti usia 53 sebelum hijrah ke Madinah, itu selama 13 tahun wahyu-wahyu yang turun di Mekah itu berkaitan atau mayoritas kaitannya dengan ilmu tauhid ini. Selama 13 tahun. Jadi separuh lebih isi Al-Quran ini adalah berkaitan dengan tauhid. Dan itu secara berangsur-angsur turun selama 13 tahun di Mekah, itu semuanya tema sentralnya adalah berkaitan dengan tauhid. Kita lihat dari mulai surat yang pertama atau ayat wahyu yang pertama surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbika. Itu adalah berbicara Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas kita harus kita mulai dengan bismillah. Harus menyebut Allah, harus menyertakan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas kita. Itu tauhid. Dan seterusnya. Baru 1 tahun sebelum hijrah baru namanya turun wahyu terkait dengan perintah sholat 5 waktu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, baru ketika di Madinah barulah syariat-syariat Islam itu mayoritas itu turunnya di Madinah. Misalkan kewajiban saum, kewajiban membayar zakat, kewajiban haji, kewajiban menutup aurat, kewajiban terkait dengan jihad, dan kewajiban-kewajiban yang lain itu semuanya rata-rata perintah turunnya atau turunnya wahyu ini di Madinah. Kata kunci yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa selama 13 tahun itu wahyu tema sentralnya yang turun di Mekah itu adalah berkaitan dengan tauhid. Artinya kalau kita konversi hari ini betapa Rasulullah membangun masyarakat berbasis tauhid ini sangat lama. Dalam rentang waktu bisa kita lihat ini selama di Mekah ini kurang lebih selama 13 tahun. Seperti itu.